Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bubaranto dari Prodi Manajemen, ingin presentasi mata kuliah Manajemen Operasional dalam rangka ujian akhir semester. Mari kita masuk ke materinya. Menciptakan SDM dengan keunggulan bersaing. Arabian Airlines dengan menggunakan komputer monitor yang dipandu oleh pramugari secara sopan dan baik untuk melayani penumpang selama perjalanan udara, di mana setiap penumpang dapat monitor setiap momen tentang untuk kepuasan bagi pelanggan-pelanggan dan merupakan keunggulan-keunggulan bagi Arabian Airlines di dalam tersebut segmen pasar penerbangan untuk rute Asia Tenggara ke Eropa. Singapore Airlines dengan pelayanan pramugari yang sangat familiar kepada penumpangnya dengan cara dalam waktu singkat mempelajari latar belakang para penumpang Chilhot sehingga setiap penumpang executive class yang jumlahnya lebih kurang 5 dari sampai 10% dari semua penumpang dapat dihafal dengan baik. Nama-nama kecil para penumpang eksekutif tersebut merasa puas selama dalam penerbangan. Salah satu cara ini menjadikan Singapore Airlines sangat populer bagi pelanggannya. Peranan tenaga kerja. Peranan tenaga kerja sangat menentukan di dalam proses operasional sumber daya manusia dibuat dapat mengatasi masalah-masalah yang menyangkut antara lain. Berikut satu, menjaga stabilitas karyawan. Stabilitas karyawan sangat perlu dijaga dikarenakan langsung operasional perusahaan. Apabila tingkat berhenti karyawan tinggi, kemungkinan kontinuitas perusahaan dan pelatihan. Mengantisipasi stabilitas karyawan yang sangat kebutuhan tenaga kerja dan memperhitungkan pembayaran tenaga kerja, asuransi tenaga kerja, besarnya premi upah yang merupakan ukuran tenaga bagi kerja dapat meningkatkan kinerja yang merupakan variabel cost. Dua, penjadwalan kerja schedule. Di Indonesia dan USA, jam kerja 5 hari kerja terdiri dari 8 jam sehari sama dengan USA 5-8-4 day, artinya standar waktu kerja 8 jam per hari termasuk 1 jam untuk beristirahat merupakan waktu jam kerja minimal yang berlaku secara umum di Indonesia atau USA. Secara manajemen sumber daya manusia, penjadwalan kerja terdapat beberapa pendekatan berikut ini. Merupakan sistem kerja dengan penentuan batas waktu bagi. Sebagai contoh, karyawan bagian produksi minggu untuk menyelesaikan target produksi, misalnya 1000 unit, barang tidak dipersonalkan, apakah karyawan harus kerja secara lembur 3 shift per hari atau hanya dikerjakan dalam 5 hari saja. Teknis penjadwalannya diserahkan ke bagian produksi. 3, faktor psikologis dalam desain tugas. Karakteristik tugas mempunyai komponen psikologis. Satu, kemampuan yang berafiliasi skill gravity sehingga pekerja harus disesuaikan dengan karakter, kemampuan, dan bakat karyawan. Dua, pengenalan tugas, job identitas atau identity. Signifikansi tugas, job significance. Empat, memberi kebebasan dalam kreatif tugas, autonomi, umpan balik, feedback, dan 6, evaluasi performa secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan kinerja karyawan baik untuk kepentingan karyawan maupun kepentingan organisasi. 4, kepercayaan diri dalam kelompok kerja. Kepercayaan diri dalam kelompok self-directed teams merupakan proses pemberdayaan karyawan untuk dapat bekerja sama di dalam kelompok. Di dalam kesatuan, target hubungan di antara spesialisasi, perluasan tugas, pengayaan tugas, dan perbedaan tugas karyawan, serta percaya diri karyawan di dalam kelompok. Motivasi dan sistem insentif. Di samping komponen psikologis yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan karyawan adalah faktor psikologis lainnya seperti kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja perlu dipelajari agar dapat memaksimalkan produk karyawan. Faktor-faktor tersebut antara bonus, pembagian laba, dan keuntungan perusahaan serta dasar dari penetapan sistem insentif. Bosur reward merupakan sistem imbalan yang biasanya diberikan secara tunai ataupun deposito yang diberikan kepada karyawan di dalam organisasi. Pembagian laba profit sharing merupakan sistem yang
mengatur bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada karyawan, biasanya dikaitkan dengan pencapaian target yang ditetapkan organisasi. Pembagian keuntungan, gain sharing dapat sebagai pemberitahu keuntungan sesuai dilakukan laporan tahunan perusahaan, di mana karyawan diberi bagian dari keuntungan samping keuntungan bagi pemilik saham owner. Metode analisis dan studi kerja di dalam menjalankan tugas karyawan apakah pelaksanaan setiap permasalahan di samping untuk mengembangkan produk, kualitas kerja karyawan, langkah-langkah untuk itu dapat dilakukan dengan membuat satu diagram alir kerja, flow diagrams, menggunakan gambar-gambar untuk menganalisis pergerakan manusia dan bahan untuk material sehingga dapat didesain alir kerja yang paling efisien dan paling aman. Dua, kartu prosedur kerja. Proses merupakan grafik yang menguraikan kegiatan sinkronisasi pada langkah prosedur kerja sehingga akan dapat dianalisis setiap langkah-langkah tersebut dan sesuai dalam menghasilkan efisiensi dan kualitas kerja. Visualisasi tempat kerja. Visualisasi tempat kerja merupakan langkah-langkah yang paling baik untuk melakukan monitoring karyawan di tempat kerja, sekaligus untuk menganalisis situasi tempat kerja apakah sudah memadai atau masih dapat lebih ditingkatkan. Tujuan untuk meningkatkan komunikasi antara karyawan atau karyawannya dengan atasannya dan karyawan yang peralatan yang ada. Visualisasi di tempat kerja dilakukan umumnya di dalam penggunaan peralatan operasional, gambaran tingkat persediaan, gambaran teknik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, gambaran informasi kebutuhan persediaan setiap hari, gambaran monitor peralatan manajemen yang memerlukan bantuan karyawan, serta gambar prosedur kerja operasional yang spesifik untuk bekerja. Standar tenaga kerja labor standar. Standar kerja digunakan untuk tujuan satu, mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam pekerjaan karyawan serta memanfaat fasilitas operasional. Dua, untuk membuat forecast, perencanaan dan pengawasan. Pengukuran kerja work measurement. Pengukuran kerja merupakan penentuan tingkat dan kuantitas karyawan yang langsung dilibat dalam sistem konversi. Pertama, tema identitas standar waktu kerja karyawan berdasarkan data kemampuan rata-rata kerja karyawan yang pada umumnya dilakukan dengan mengadakan sampel pengamatan. Sampel tersebut terdiri dari sejumlah karyawan yang dan tingkat keterampilannya yang berbeda-beda, kemudian tingkat output yang diperoleh masing-masing diukur dari hasil pengukuran oleh rata-rata kemampuan kerja mereka. Menetapkan standar untuk karyawan labor standar dapat melakukan bekerja dengan beberapa macam pendekatan. Satu, pendekatan dengan mengabaikan fasilitas teknik ini dengan demikian gaji atau upah tidak didasarkan atau aktivitas kerja. Dua, pendekatan data historis dan teknik ini menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan adalah normal. Karyawan ditetapkan atas dasar pelaksanaan yang sudah dilakukan. Tiga, pendekatan waktu langsung pada umumnya. Teknik ini disebut juga atau stopwatch. Dan yang keempat, pendekatan sampel kerja. Teknik ini dapat menggunakan metode TIPET diberlakukan 1934, di mana Macron merupakan orang pertama ini di Inggris menyebut rasio penunda sejak 1952. Metode tersebut terus pesat khususnya di Amerika dan negara-negara industri maju yang ada sekarang. Dasar-dasar teknik menggunakan metode statistik dalam menentukan proporsi dan besaran sampel. Terima kasih, saya Yogo Baranto. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.